Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendaiga Kurniawan, nomor absen 17 kelas 11 TFLM dari SMK Negeri 2 Surakarta. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai pengelasan GTAW. Apa sih pengelasan GTAW itu? Pengelasan GTAW yaitu gas tungsten arc welding adalah salah satu jenis dari pengelasan yang seperti namanya, yaitu pengelasan dengan menggunakan non-consumable elektroda jenis tungsten. Pada pengelasan jenis ini menggunakan gas pelindung tanpa penerapan tekanan dan dapat digunakan dengan atau tanpa bahan tambahan yang berupa felt metal. Gas pelindung yang digunakan pada jenis pengelasan ini yaitu helium, argon atau gabungan dari helium dan argon, sehingga biasa disebut dengan TIG, tungsten inert gas. Tujuan diberikannya gas pelindung ini yaitu agar tidak terjadi oksidasi akibat pengaruh dari udara di sekitar area pengelasan yang dapat menyebabkan terjadinya porosi. Selanjutnya, proses pengelasan GTAW. Proses pengelasan GTAW terjadi saat busur listrik timbul karena terdapat perpindahan ion saat ujung elektroda menyentuh benda kerja. Pengelasan terjadi saat panas dari busur listrik tersebut melelehkan benda kerja dan pilar metal. Setelah itu, welding torch bergerak mengikuti benda kerja dan busur listrik semakin melelehkan permukaan sambungan. Gas pelindung dikeluarkan dari welding torch untuk melindungi bahan induk dan elektroda. Sementara logam pada pengelasan mengeras. Gambar 1 mempresentasikan proses pengelasan las GTAW seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan las GTAW. Kelebihan pengelasan GTAW yaitu 1. Lebih fleksibel. Yang kedua, kontrol yang baik. Yang ketiga, menghasilkan pengelasan autogenous yang konsisten dengan kualitas unggul. Yang keempat, relatif lebih murah. Dan yang kelima, hampir semua jenis logam dapat dilas dengan metode GTAW. Setelah itu masuk kekurangan dari pengelasan GTAW. 1. Karena menggunakan non-consumable elektroda, maka menyebabkan deposisi pada proses GTAW lebih rendah daripada pengelasan proses lain. Yang kedua, lebih sensitif atau memiliki toleransi yang rendah terhadap kontaminan aktif dari bahan pengisi ataupun dari logam dasar yang digunakan dalam pengelasan. Yang ketiga, akan lebih mahal apabila digunakan untuk mengelas bahan dasar dengan ketebalan di bawah 10 mm. Yang keempat, gas pelindung yang digunakan pada pengelasan GTAW akan sulit dikendalikan apabila terdapat medan magnet. Yang kelima, sulit melakukan pengelasan apabila dalam kondisi berangin karena shielding gas yang digunakan bisa terkena angin atau terbang. Selanjutnya kita masuk ke parameter pengelasan GTAW. 1. Travel speed. Travel speed atau kecepatan dalam proses pengelasan sangat mempengaruhi penetrasi serta mempengaruhi lebar dari busur luas tungsten gas. Travel speed pada umumnya dijadikan sebagai patokan dalam menilai kualitas pengelasan, sehingga travel speed ditetapkan dalam pengelasan mekanis. Yang kedua, arus welding current. Welding current memiliki pengaruh terhadap penetrasi dalam pengelasan dan juga tegangan, di mana nilai arus akan sebanding dengan nilai tegangan. Semakin besar nilai arus, maka akan semakin besar pula nilai tegangannya. Begitu juga sebaliknya,
pada pengelasan GTAW dapat menggunakan jenis arus AC ataupun DC, disesuaikan dengan logam yang digunakan. Untuk arus DC sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu DCN atau bisa juga disebut DCSP, dan DCEP atau dapat juga disebut DCRP. Yang ketiga, kita masuk ke tegangan busur. Tegangan busur adalah tegangan yang dihasilkan antara elektroda tungsten dan benda kerja. Variabel yang mempengaruhi nilai dari tegangan busur antara lain: 1. Jarak antara elektroda tungsten dan benda kerja. 2. Arus pengelasan. 3. Jenis gas pelindung. 4. Bentuk ujung elektroda tungsten, tekanan, dan yang kelima, tekanan udara lingkungan. Yang keempat, nomor 4, wear speed atau kecepatan umpan kawat. Kecepatan umpan kawat memiliki pengaruh yang berbeda bergantung proses pengelasan yang digunakan, baik pengelasan secara manual ataupun secara otomatis. Pada pengelasan secara manual, kecepatan umpan kawat berpengaruh terhadap nilai fungsi yang dihasilkan serta tampilan akhir setelah pengelasan selesai dilakukan. Sedangkan pada pengelasan otomatis dan mekanis, kecepatan umpan kawat mempengaruhi penetrasi dan perataan kontur manik. Kita masuk ke peralatan las GTAW. Peralatan las GTAW yang digunakan dalam pengelasan dijelaskan pada gambar 2. Ini peralatan yang digunakan dalam pengelasan GTAW. Yang pertama, welding torches atau welding gun. Welding torches atau welding gun berfungsi untuk menahan elektroda tungsten yang mengalirkan alur pengelasan ke busur dan sebagai tempat pengeluaran gas pelindung dalam pengelasan GTAW. Pada pengelasan GTAW manual, welding gun dilengkapi dengan saklar dan katup tambahan yang terpasang pada gagang yang fungsinya untuk mengontrol arus dan aliran gas. Welding torches atau welding gun berdasarkan pendinginannya terdiri dari dua jenis, yaitu gas cooler torch dan water cooler torch. Gas cooler torch merupakan welding gun yang digunakan oleh aliran gas pelindung. Pada gas cooler ini arus yang digunakan dibatasi sebesar 200 ampere. Water cooler torch welding gun yang menggunakan air sebagai media pendinginannya. Arus yang digunakannya dengan welding gun ini adalah maksimal 300 sampai 500 ampere. Walaupun beberapa welding gun dapat menggunakan arus sebesar 1000 ampere. Kedua, elektroda tungsten. Pada pengelasan GTAW, elektroda berfungsi sebagai salah satu terminal busur listrik yang dimana dapat mensuplai panas untuk melelehnya material dasar maupun filter metal. Ini adalah tabel jenis elektroda pengelasan GTAW. Gambar 3 ini pengelasan GTAW dengan menggunakan hot wire. Wire feeder. Wire feeder berfungsi untuk menambahkan logam mengisi dalam bentuk gulungan kawat pada pengelasan secara mekanik atau otomatis. Wire feeder terdiri dari dua jenis, yaitu cold wire dan hot wire. Cold wire terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, mekanisme penggerak kawat, kedua, kontrol kecepatan, dan ketiga, sambungan wire guide. Setelah itu hot wire.
memiliki perbedaan dengan hot wire, yaitu pada hot wire kawat dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu lelehnya. Penggunaan hot wire akan meningkatkan laju deposisi dan kecepatan pengelasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cold wire. Yang kelima, power sources atau sumber energi adalah energi utama untuk menyalakan busur listrik dalam pengelasan GTAW. Output pada power source ini adalah arus DC dan juga arus AC, tergantung dari kebutuhan dalam pengelasan. Namun, karena pada pengelasan GTAW terdapat gas tambahan yang digunakan sebagai pelindung, maka power source ini terdapat regulator dari gas shielding. Yang keenam, Earth Voltage Control atau yang disingkat dengan AVC. AVC pada pengelasan otomatis atau mekanik GTAW berfungsi untuk mempertahankan panjang busur. AVC melakukan pengukuran tegangan untuk menentukan kecepatan dan arah elektroda dalam pengelasan. Perubahan tegangan yang dihasilkan dari gerakan las terdeteksi dari siklus berulang untuk mempertahankan tegangan busur yang diinginkan. Yang ketujuh, shielding gases. Gas pelindung diarahkan oleh welding torch ke busur dan kambuh las untuk melindungi elektroda dan logam cair yang dari kontaminasi udara luar. Penggunaan cadangan gas dalam kondisi yang terkontrol akan mengurangi retak pada akar dan korosi di lasan. Ini adalah jenis arus elektroda dan shielding gas yang disesuaikan dengan material dasar. Dan yang kedelapan, shielding gas selection. Pemilihan gas tergantung pada jenis material yang digunakan. Untuk pengelasan yang digunakan gas argon menghasilkan busur yang dihasilkan lebih halus dan senyap, sehingga cocok untuk pengelasan manual dengan material yang tipis. Selain itu, penggunaan argon juga lebih rendah biayanya per unitnya, sedangkan helium digunakan untuk material logam yang lebih besar yang membutuhkan penetrasi panas lebih tinggi. Itu tadi presentasi dari saya mengenai apa itu pengertian las GTAW dan lainnya yang bersangkutan dengan las GTAW. Saya kira mungkin saya itu yang astagfirullah, maaf. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.